Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel berharap mendapatkan amnesti Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka pemerasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut disampaikan Noel saat dirinya digelandang menuju mobil tahanan KPK di lobi Gedung Merah Putih pada Jumat kemarin. Ya, pertama semoga Pak buka dulu. Jangan dulu, Bang. Buka dulu. Dalam kesempatan tersebut, Noel sempat meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan keluarganya terkait kasus ini. Dia juga meminta maaf kepada Presiden. Dalam perkara ini, KPK menetapkan Wamenaker Noel dan 10 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Harapan Noel mendapatkan amnesti dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sontak menuai sorotan publik. Mengingat sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pernah memberikan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan abolisi untuk Thomas Trikasih Lembong. Lantas, sudah tepatkah dan layakkah permintaan amnesti oleh Noel yang kini menyandang status tersangka kasus dugaan pemerasan? Akankah Presiden memberikan amnesti ke Noel? Mengingat saat ini Presiden Prabowo tengah gencar berbicara pemberantasan korupsi dan menyebut korupsi adalah musuh utama bangsa ini. Cukup teman-teman? Cukup. Buka dulu. Kasih jalan dulu, Bang. Buka dulu. Semangat, Bang. Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer kemudian meminta kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk diberikan amnesti. Namun pertanyaannya, di tengah Presiden menggencarkan adanya pemberantasan korupsi, apakah amnesti itu mungkin untuk diberikan? Kami langsung saja bahas bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Laode Muhammad Syarif selaku Komisioner KPK periode 2015-2019. Selamat malam Bang Laode. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Ya, dan juga hadir pula Margarito kami selaku pakar hukum tata negara. Selamat malam Bang Margarito. Ya, malam. Sehat selalu Bang? Sehat. Ya, Sehat. ini langsung saja kita bahas, ini menjadi perbincangan yang menarik. Adanya permintaan ataupun harapan diberikannya amnesti kepada seorang tersangka yang terlibat kasus korupsi. Ini bagaimana Bang Laude melihat ya? Ya, sebenarnya itu kan nomor pertama tidak layak. Sebut saja itu tidak layak karena biasanya amnesti itu diberikan kepada satu, misalnya itu adalah kasus-kasus yang ada unsur politiknya. Nomor dua, misalnya dia telah melakukan sesuatu, terus ada hal-hal yang bisa meringankan sesuatu, atau dia sudah tua, atau dia sudah apa, seperti itu. Jadi menurut saya kalau kasus korupsi itu seharusnya tidak perlu diberikan amnesti, itu nomor satu. Nanti Margarito bisa ngomong lebih banyak. Nomor tiga yang saya ingin sampaikan itu, ini karena ada presiden baru, tiba-tiba Pak Hasto diberikan amnesti. Sehingga ada harapan orang-orang lain juga, kalau Hasto bisa, kenapa saya nggak bisa? Seperti itu. Jadi oleh karena itu menurut saya, kalau kita betul-betul firm, serius untuk memberantas korupsi itu harus sangat-sangat selektif untuk bisa memberikan. Dan selama ini sebenarnya memang yang saya ingat ya, nggak tahu Pak Margarito, belum pernah selain Hasto belum pernah ada amnesti untuk kasus korupsi. Yang saya ingat, saya ingat, karena apa? Memang korupsi itu kan serious crime sebenarnya. Ya, banyak orang mengatakan extraordinary, tapi di UNCAC itu dia bilang serious crime. Kalau di serious crime harusnya tidak boleh diselesaikan secara politik. Karena itu sesuatu yang bukan politik, memang itu adalah suatu kejahatan yang biasa. Oleh karena itu menurut saya
seharusnya presiden tidak akan memberikan amnesti. Seharusnya tidak memberikan amnesti, tapi dari unsur politiknya Bang Margarito kita ketahui sendiri bahwa Noel ini juga merupakan relawan dari Jokowi dan juga merupakan relawan dari Prabowo. Sebelumnya kita juga akan menyapa, sudah bergabung bersama kami Andi Aswan selaku Waketum dari Jokowi Media. Selamat malam Bang Andi. Selamat malam Mbak, sehat-sehat selalu Mbak. Ya, sehat-sehat selalu. Ini kita tengah berbincang mengenai permintaan amnesti dari mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Ini mungkin bisa sedikit menanggapi terlebih dahulu atas pernyataan tersebut, Bang Andi. Ya, kalau kemarin kita melihat Bung Noel itu mengatakan akan meminta amnesti ya, mungkin itu tersirat dalam pikiran beliau ya ketika melihat bahwa Bung Hasto itu mendapatkan amnesti begitu. Tapi yang jelas ya kalau kita ingin, kalau saya itu mungkin didahulukan yaitu proses peradilan itu. Jadi biar itu kalau diperiksa dan kita melihat dan kuasa hukum melihat bahwasanya itu ada katakanlah celah untuk pra peradilan, biar dijalankan pra peradilan dulu itu. Karena kalau amnesti itu ibaratnya sudah jalan buntu dalam proses hukum itu sendiri. Dan juga rata-rata kan ya bukan yang bersifat korupsi, pemerasan dan sebagainya, tapi yang bersifatnya itu banyak kan politis ya. Kalau menurut saya seperti begitu, Mbak Undin. Iya. Nah, Bang Margarito, kita lanjutkan tadi. Ini sesuatu yang lumrah ataukah memang sesuatu yang wajar jika seseorang baru saja ditetapkan sebagai tersangka langsung berharap kepada presiden untuk diberikan amnesti, Bang Margarito? Enggak, ini baru pertama kali kok. Ada orang yang minta amnesti gitu ya. Dari sejarah pemberian amnesti dan abolisi, ini pertama kali ada orang minta nih. Baru ditetapkan tersangka diminta gitu ya. Jadi karena itu kita tidak bisa bilang ada presiden minta itu gitu ya. Itu satu. Yang kedua, saya tidak melihat presiden menemukan jalan untuk sampai pada alasan yang masuk akal secara konstitusional untuk berikan amnesti. Why? Di mana dimensi politiknya? Di mana kekacauan yang membuat bangsa ini terjerembab dalam masalah-masalah yang besar benar? Apanya? Enggak. Malah justru dari sudut pandang konstitusi, sekali lagi saya bilang, tidak ada alasan untuk presiden sampai ke titik itu. Kenapa? Kita masih ingat barangkali di satu waktu presiden di Rusia dalam satu pertemuan di Rusia itu bicara mengenai inefisiensi. Begitu banyak aturan yang menghambat, yang membuat pemerintahan tidak efektif, penyelenggaraan tidak efektif, macam-macam birokratik yang luar biasa begitu ya. Dan itu yang dia minta untuk dipangkas. Anda tahu kan, kalau KPK keterangan Pak Ketua KPK kemarin dalam konferensi pers itu, kasus ini sudah terjadi sejak 2019 sampai dengan 2024. Itu artinya bermakna pemerintahan baru yang masuk ke sana sudah menemukan ada problem struktural subkultur busuk ini di dalam Kemenaker gitu ya. Dan itu kan yang mesti diberesin kan? Kenapa tidak diberesin? Kenapa malah dalam tanda petik kalau saya baca sekali lagi based on keterangan Pak Ketua KPK gitu ya. Malah bukan diberesin, malah dibiarin, malah ikut sejauh keterangan yang ada. Dapat sesuatu dari situ gitu ya. Dan jumlahnya kurang lebih 3 miliar dengan satu motor itu. Nah di titik itu seluruh jalan menuju amnesti tertutup. Seluruh jalan, menurut saya gitu ya, seluruh jalan, seluruh argumentasi sosio-legal untuk sampai ke titik pemberian amnesti tertutup. Ya, benarkah demikian Bang Laude? Jika kita ketahui tadi juga Bang Andi juga sempat menyinggung, ada beberapa tahapan yang sesungguhnya bisa diambil. Seperti setelah melakukan peradilan, ada pra-peradilan sebelum akhirnya meminta kepada Presiden untuk diberikan amnesti, Bang Laude. Jadi kalau saya masih di KPK, saya sangat berterima kasih ketika dia minta amnesti.
berarti dia sudah mengaku bersalah. Jadi itu apapun dia mau ribut, mau peradilan, mau apa itu sudah runtuh itu. Sudah runtuh. Kalau saya masih kalau saya di KPK kan sebagai penuntut umum. Jadi saya bahagia sekali. Jadi teman-teman di KPK sekarang itu sudah berbahagia. Maksudnya ya sudah ada orang udah ngaku nih. Sudah mengaku karena amnesti itu hanya diberikan kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah. Jadi Noel ini memang dia sudah menggali kuburannya sendiri. Oh iya, dia sudah menggali kuburannya sendiri. Jadi oleh karena itu teman-teman di KPK, alhamdulillah, belum pra peradilan, belum ada sidang pertama, dia sudah tiba-tiba tolong presiden berikan saya. Itu kan pengakuan atas kesalahan sebenarnya. Mbak Andi, apakah benar demikian bahwa ini juga termasuk salah satu pengakuan dari Noel bahwa memang dirinya terlibat dan juga mengakui kasus yang menjeratnya ini, Bang Andi? Ya, kalau saya lihat ini kan spontanitas ya dari Bung Noel mengatakan meminta amnesti itu. Kan berkaca dari kasusnya Pak Hasto kan. Ini kan memang presiden yang jadi suatu pembicaraan ya di mata masyarakat untuk itu. Jadi itu spontanitas ya, bukan sesuatu yang memang keluar atau direncanakan seperti itu. Tapi yang jelas adalah kuasa hukum sudah ditunjuk oleh pihak keluarga dan juga Prabowo Mania Jokomania itu sudah membentuk ya tim kuasa hukum untuk itu ya secara organisasi. Ya artinya memang harus dilaksanakan yang namanya ya proses-proses dan tahapan-tahapan itu. Nah itulah nanti diserahkan kepada tim kuasa hukum ya apakah akan diajukan pra peradilan berdasarkan hasil dari BAP dan sebagainya itu. Nah itu diserahkan langsung kepada tim kuasa hukum itu untuk bisa menentukan gitu loh. Yang jelas pada dasarnya ya Bung Noel ini kan taat hukum lah. Ya apalagi mantan dari wakil menteri gitu kan sebagai pembantu presiden. Dia akan menjalani proses-proses itu dengan baik ya dan sambil juga mempersiapkan pembelaan-pembelaan oleh tim kuasa hukum. Jadi apa yang dikatakan bahwasannya dia bersalah ya kan ya ini kan masih dalam tersangka ya gitu ya, belum katakanlah terdakwa, kita masih dalam proses itu. Jadi kita masih menghargai lah proses-proses hukum yang berjalan itu. Begitu Mbak Budi. Dan juga kita ketahui bersama bahwa Presiden tengah menggencarkan untuk memberantas korupsi. Namun jika diberikan amnesti kepada seseorang yang terlibat dalam kasus korupsi, apakah ini juga menjadi presiden buruk terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan lembaga independen? Kami akan bahas Bapak-Bapak sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini.